dikatakan bahwa Taurat itu hanya kita mengambil kitab daripada orang Yahudi, dasarnya yang mana? Yesus orang Yahudi. Yesus mengajarkan dengan Taurat kita mengenal dosa. Bagaimana kalau Yesus dan dalam Alkitab itu tidak pernah dikatakan bahwa kitab ini hanya untuk bangsa Israel? Tidak ada. Dan Taurat itu tidak tertulis dalam kitab bahwa Taurat itu untuk bangsa Israel. Tidak ada. Iya kan di Lukas jelas bukan dialog ketua Yahudi sama Yesus tuh. Kalau begitu, apakah engkau ini anak Allah, kan begitu? Engkau yang mengatakan sendiri, yang mengatakannya artinya Yesus tuh berlepas diri loh dari apa yang dipersangkakan oleh ketua Yahudi itu yang ngejar-ngejar dia itu. Artinya itu bukan perkataan Yesus dan persangkaannya ditolak begitu loh. Benar nggak sih? Jadi begini, Alkitab itu adalah kesaksian yang ditulis menurut apa yang mereka lihat dan apa yang difirmankan Allah kepada para penulis. Jadi mereka menulis apa yang mereka dengar daripada perkataan Yesus dan apa yang mereka lihat. Jadi sebenarnya di situ banyak juga dari cerita Yesus yang mereka angkat juga, dan mereka menulis hal itu. Jadi di sini sangat kelihatan sekali berbenturan ketika dikatakan bahwa dikatakan bahwa yang kita pakai itu bukan Injil yang diturunkan. Memang Injil itu bukan firman atau wahyu Allah yang ditulis oleh para penulis seperti kepada Musa, tuliskanlah ini, enggak. Tetapi kitab itu adalah kesaksian siapa Yesus dan bagaimana tentang Yesus. Iya, ini soalnya kan begini di Lukas, di Matius kan ada tuh dialog tentang Yesus tuh ditanya sama ketua Yahudi kan. Iya. Misalnya kalau analoginya begini, Billy, saya tanya kamu, apakah kamu anak presiden? Terus lu jawabnya pasti selain ada pilihan tidak atau bukan, pasti lu juga punya kata-kata frase-frase yang lain. Itu mah kata lu gitu. Gua mah kagak kan gitu kalau kasarnya. Nah, ini kan ada indikasinya sebetulnya persangkaan para Yahudi di saat Yesus ada pun menyangkakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus berlepas diri, begitu loh, berlepas diri dari argumen mereka. Engkau sendiri yang mengatakannya tuh maksudnya bukan untuk penegasan. Ya benar, kan lu udah bilang kan nggak begitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya anak Allah kan, anak manusia, begitu kan? Itu dalam konten YouTube saya sudah jelaskan. Kenapa Yesus tidak pernah berkata secara gamblang, aku adalah Allah. Yang pertama saja, Yesus tidak berbicara dengan dasar tuduhannya saja. Yesus itu ditangkap dan dihakimi. Jadi kita harus paham tentang konteks kehidupan Yesus pada saat itu, di mana aturan daripada bangsa Yahudi itu hanya percaya kepada Tuhan saja. Artinya gini, seperti kita lihat aja di Indonesia ya, siapa yang mayoritas dia yang berkuasa. Nah, ketika kalau Yesus secara gamblang menyatakan seperti itu, bisa-bisanya Yesus dengan pengikut-pengikutnya itu selesai. Sekarang paling Anda berpikir kenapa tidak menggunakan kekuatan keilahiannya? Nah, sedangkan dikatakan kenapa? Sudah dinubuatkan Yesus harus menjadi korban. Itu sudah dinubuatkan. Yesus tidak bisa melawan apa yang telah dinubuatkan karena itu adalah kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi. Jadi emang logika pemikiran untuk menentang daripada penyampaian Injil itu banyak retorika juga di situ. Kenapa? Kan bisa aja begini, kan bisa aja begitu. Iya, itu kata kalian. Tetapi dalam konsep daripada nubuatan juga itu Yesus tidak bisa lepas daripada konsep tersebut. Itu aja. Ya kalau ayat yang menyatakan bahwa Yesus pernah berkata dia ada anak Allah, ada. Saya juga kadang juga terbentur juga dengan teks-teks daripada lain juga, makanya kadang juga harus pakai kitab bahasa Inggris juga kalau dalam penerangan, atau ya paling enggak kalau kurang puas terpaksa aku copy paste dari bahasa Ibrani, itu aja untuk mencari kebenaran. Makanya Yesus bilang selidikilah akan daku, itu yang terpenting. Kalau memang dia hanya seorang nabi, ngapain dia suruh selidikilah akan daku? Ntar aku cari ayatnya ya. Bang Billy, itu headsetnya kok gemeresek gitu sih?
suara angin. Si, kamu asli mana sih? Kadrun masuk katanya. Baru lagi di jalan, baru mau sampai rumah dikit lagi katanya. Gue, ini foto siapa ini yang ngomong? Kenapa? Ini foto siapa yang ngomong ini? Gue lah. Foto lama itu, Bil. Tahun berapa? Recording in progress. Kenapa? Kok Kenapa? merekam? Tunggu. Kenapa nggak jadi artis aja? Kenapa? Dulu anak band, dulu ngeband, Bil. Tahun 99. Armada itu wanita paling bahagia itu lagu saya. Itu, Saya Recording stopped. lagunya gimana? Coba lagunya gimana? Wanita yang paling bahagia. Gimana? Aku lupa. Pokoknya yang kuta itu lagunya bagus deh. Armada itu lagunya bagus. Nih saya kan ku utarakan kepadamu. Jadi cerita tentang saya suka sama cewek. Terus cewek itu Kamu jujur aja. Kamu jujur sama aku aja. kenapa? Yang nyanyi lagu itu kamu pastikan. Emang lagu saya, cuma saya kasih buat dia gitu, belum dibawain, kenapa belum suaranya dibawain. sama? Kalau kamu nyanyi suaranya sama, vokalnya sama. Jangan-jangan yang vokalis aslinya ini hanya lip sync aja. Enggak, teman-teman. Aku curiga dengan band ini. Itu Suaranya teman kok mirip. tongkrongan, teman tongkrongan Bil, tongkrongan lama di Alam Segar Pondok Indah nomor 7. Terus kenapa vokalnya bisa sama? Terus kenapa vokalnya bisa sama? Dia aja kaget pas saya waktu itu nggak sengaja nyanyi tempat dia tuh main gitar. Makanya dia nyuruh saya ngeband dulu. Cuman nggak sampai ini bubar. Drummer saya nyolong uang. Waduh. Iya. Uang buat uang saya buat biaya rekaman, latihan semua kan saya yang biayain. Dicolong sama dia. Dulu aku punya grup juga. Tapi aku pulang karena aku nggak mau balik lagi. Aku bilang, oke lah, aku balik. Tapi dengan satu syarat, aku pengen jadi vokalisnya. Nggak terima mereka. Katanya begini, kamu itu Bil, jangankan ngomong, bernafas aja fals. Sambil ngechat ya, Gimana Bil, itu ya. ceritanya? Saya sambil chat pendeta dulu. Iya. Oke, lanjut ngobrol, lanjut. Saya nyimak denger. Makanya kan aku mau balik dan aku sudah nggak mau. Katanya aku aja jangankan ngomong, bernafas aja fals. Padahal aku senang jadi vokalis, nggak diterima. Makanya aku pulang aja. Saya sempat dari pihak Naga Suara dalam jangka 1 bulan minta 5 lagu harus kelar. Cuman ya gara-gara drummernya ketahuan ngambil uang sama gitarisnya saya bubarin. Kalau putar lagu di Zoom ini nggak apa-apa kan? Putar lagunya itu. Itu siapa tuh masuk? Itu siapa masuk tuh? Itu apa judulnya itu? Apa judulnya lagu itu? Apa? Wanita apa itu wanita? Kenapa? Judul lagu itu wanita apa itu? Yang mana? Yang kamu ciptain lagu itu. Ayo kita dialog. Ayo dialog. Ngantuk Di nanti. grup itu saya bantuin grup. Suara saya kedengaran? Dengar aku, Runda. Enggak. Dengar bagus. Aduh, giliran dengar lagu disuruh bicara, ya sudah bicara aja. Ya dialog aja. Nanti kalau mau dengar lagu pukul 3 subuh saya Benar. Oh iya, Bunda. Ya. Katanya katanya si siapa nantangin ke Zoom. Cuma jam 3 subuh, jamnya si Bom, si Jason. Gila saya bilang, ngapain jam 3 subuh? Jason itu mau barengan sama orang tahajud. Sekalian aja mau sholat tahajud. Iya itu dah. Oke, Bang Billy. Aku ngefans juga sama Armada masalahnya. Gampang Bil kalau ketemu mereka mah. Nanti Belum tahu Bang Billy kalau saya juga alamatnya. vokalis ini ya. Kamu juga vokalis ya Suma? Oh iya. Ya, Saya sempat rekaman juga. pencipta juga ya Bang ya. Orang waktu Ya. lagu di grup aja abang arang-arang lagu aja cocok pas banget nadanya. Saya Kalian pengarang. beruntung ya. Kalian beruntung. Kalau aku jadi vokalis ditolak. Katanya bernafas aja sudah fals. Ya udah kita dialog yuk, biar nggak pales yuk. Iya. Bahas apa kek gitu. Bahas tentang yang tema aja yang tadi tuh. Tunggu si Bro Kadrun kan udah masuk.
nanti kalian bahas sama Bro Kadrun aja, aku nggak ikut. Kalau Enggak, Kadrun lagi di jalan, ntar pasti kemari dia. Orang udah saya iniin, udah saya kontrak itu tanda tangan. Pulsa ya, oke. Masuk Drun. Si Kadrun itu senang sekali dia dapat pulsa. Ya seneng lah. Pasti. Lu masa nggak bersyukur sih, Bil? Kalau ada dapat rezeki pulsa, itu aja kalau ada yang izin, syukur banget, senang. Aku nggak tahu ya kalau aku dapat pulsa itu aku bersyukur atau tidak. Coba dicobai dulu lah. Kalau aku dapat pulsa, aku mau rasa. Iya. Kamu dialog dulu, nih saya kirim nih. Kamu dialog dulu, di lapin. Ini saya kirim nih. Mana nomornya? Saya kirim langsung. Aku enggak, aku bercanda aja, enggak usah terus. Oke. Dibantuin aja. Kalau memang ini juga nggak apa-apa. Dibantuin aja yang belum makan, kesian. Uangnya itu suruh dibeli masuk ke Indomaret atau Alfamaret, beli kue, beli makan. Kepada anak-anak terlantar, janda-janda yang ditinggal, disakiti. Ya, nanti kamu yang ini ya. Nanti kamu yang ini ya, Bil ya, janda-jandanya. Udah kasih aja nomor WhatsApp aku. Tuh kan, wholesome juga kamu. Banyak nih nomor cewek di WhatsApp nih. Aku kan bantu. Tuh lihat tuh. Mana? Tuh lihat tuh. Nih aku screen nih. Lihat nih. Tunggu. Tapi kau dialog dulu dong. Mana. Aku pengen lihat kau dialog, Bil. Sama Bunda. Nih, kau lihat ya. Nih. Ini berjejer nih nomor janda-janda nih. Tuh. Waduh. Tuh. Cewek semua, nggak ada laki. Yang laki cuma ini doang. Waduh. Hebat. Tuh. Ting. Vira. Nggak ada laki. Iya, Ririn. Memang vokalis emang mantap deh. Gua acungin jempol lu, Wan. Itu teman SMA saya semua tadinya. Bang Billy. Nah, tuh ada kabar gembira tuh. Kabar gembira, selamat datang. Wajarlah laki-laki tampan. Datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy, di Kristen ada sedekah nggak, Bang Billy? Ya ada lah, masa nggak ada? Kamu mau sedekah? Nggak, maksudnya di Bible-nya ada nggak ayatnya untuk sedekah? Gitu. Ada. Nanti aku cari. Coba cari. Ntar, aku lagi lapar ini mau mikir makan di mana. Abang kabar gembira ini dari sekte mana rupanya? Saksi Yehova atau apa gitu? Ya, itu maksudnya? Denom. Saya Muslim. Saya biasa di Pasen itu, biasa kumpul-kumpul sama Pak Amir itu, Pak Angon. Oh iya, salam kenal Bang. Sorry, maaf. Iya, sama saya sudah kenal sama Abang ini. Biasalah. Iya, mohon maaf. Bang Billy, kita bincang-bincang apa, Bang Billy? Suaranya ini sepertinya nggak asing, pernah sering ngobrol sama aku tapi aku lupa ini. Pertanyaan saya ada loh, Billy, menarik kali loh. Ya silakan, lanjutkan saja semua. Ini kami umat Islam ini yang tidak menyembah Yesus itu, menurut Bang Billy, kelak itu nanti kayak mana kami ini? Ke surga atau ke neraka kami ini, Bang? Kalau kamu semua, ya pasti masuk neraka kamu. Oh gitu ya. Alasannya? Tetapi kepada muslim-muslim yang tidak mengenal, yang tidak pernah mendengar Yesus, tetapi akhlak dan kelakuan mereka itu baik, ya, itu menurut saya masuk surga. Lalu saya kenapa rupanya saya masuk neraka? Saya kan baik, samamu baik, sama teman-teman yang lain baik. Bukan soal itu. Kenapa kamu masuk Zoom dan mendengar tentang Yesus dan kamu tidak mau menerima? Berbeda dengan yang ada di pesantren-pesantren yang harinya dibuka mata dengan Al-Quran dan akhlak mereka itu tidak melakukan kejahatan apa semua, ya kan? Ya udah, mereka masih punya harapan karena mereka tidak mengenal Yesus dan tidak pernah menolak Yesus. Itu masalahnya. Kalau kamu semua memang nggak ada harapan semua, kenapa kamu muncul di Zoom? Kejam kali lah Bang ini. Wah, yang kayak gitulah. Iya. Jadi merinding jadinya saya jadi neraka. Jadi karena kenapa? Sudah banyak informasi orang-orang Kristen tentang siapa Yesus. Nah, gitu aja, simple.
Nggak tahu kalau Jadi- sama dengan Luga. Jadi jadi kesimpulannya saya ke neraka ini. Ya gitulah. Tetapi kalau orang Kristen yang suka marah-marah juga di Zoom, Ya. mereka juga nggak akan masuk surga. Hmm. Itu karena mereka sudah melanggar hukum kasih. Kalau mereka nanya, maksudnya kalau aku sih bukan to the point memutuskan mereka nggak masuk surga. Ancaman tidak masuk surga itu ada karena melakukan dosa, pelanggaran hukum. Tapi kan itu semua tergantung dari pertobatan. Tapi jangan diulang-ulang lah pertobatan itu. Karena pertobatan yang menjadi mendarah daging itu menjadi kebiasaan menjadi mendarah daging dan mungkin itu akan menghambat untuk menuju kerajaan surga. Itu aja. Ya, tapi kalau menurut saya justru apa ya bilangnya, ngeri-ngeri sedap sih bilangnya. Tapi saya seperti sekarang ini karena saya yakin bahwa saya bakal masuk ke surga meskipun saya tidak menyembah Yesus. Mau tahu alasannya? Iya, setiap orang yang beragama berprediksi seperti itu. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, semua begitu. Ngapain beragama kalau nggak ada harapan ke surga? Kan orang beragama untuk bisa ada harapan hidup yang kekal. Mau dia agama manapun. Banyak kan alasan kenapa kita beragama. Iya juga sih. Cuman kalau saya nggak menyembah Yesus itu neraka gitu. Karena dengan tegas Yesus mengatakan akulah jalan keselamatan. Itu aja. Nah, itu dia masalahnya. Kalau di dalam pengajaran Yesus kemudian dia itu merupakan jalan, berarti ada tujuan dong. Nah, siapa tujuannya di sini? Aku lagi lewat di 4 rame 2 menit. Oke, sip. Kalau ini Bang Sion, gimana menurut Anda ini? Kenapa Bro? Apakah saya masuk neraka atau gimana? Saya tidak nyembah Yesus. Enggak lah, kita kan tetap masuk surga lah Bang. Karena kita mau memuliakan dia juga kan. Ya kan? Tapi sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan loh. Kalau saya sih sebagai utusan. Iya, itu makanya aku bilang kalau saya sih dalam konsep catatan harian saya, nabi-nabi terdahulu itu juga kan mengajarkan Islam. Iya. Artinya gini, SOP daripada ajaran daripada semua para nabi itu SOP-nya jelas, tauhid, mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya, kemudian syariat-syariatnya itu adalah merupakan kisi-kisi daripada fondasi ajaran yang mereka ajarkan. Nah, bahkan saya mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu semuanya muslim, semua mengajarkan SOP, dan SOP-nya itu muslim, adalah Guru kan mereka berserah diri. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwin. Kalau menurut pandangan Kristen mungkin Bang Zuma ya dikatakan nerakanya Kristen gitu kan. Tapi kan di dalam kitab pun perjanjian lama ya. Itu kan belum tentu itu sama dengan cara pandang Kristen memandang Bang Zuma, kan beda. Menurut Yesus bisa jadi gitu kan, berbeda. Gitu Bang Zuma. Iya, justru kalau misalnya menurut kajian saya, kalau saya masuk neraka ya mau tidak mau apa yang saya jalankan juga, dan yang menyeruh apa yang saya jalankan itu ya harus masuk neraka, karena yang mengajarkan itu adalah orang-orang terdahulu yang notabene-nya adalah nabi. Contoh misalnya di dalam Yohanes 17 pasal 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang, kata mengenal ini. Yang saya tahu, di sini ada kata mengenal dan ada 2 objek yang harus dikenal. Yang pertama yang harus dikenal itu adalah Allah, dan yang kedua yang harus dikenal itu adalah Yesus. Berbicara mengenai mengenal, berarti ya seluk-beluk tentang 2 objek ini. Bukan bagaimana kemudian orang mengabarkan tentang objek ini, tetapi bagaimana objek ini mengajarkan tentang dirinya. Misalnya gini,
bagaimana para sahabat kemudian bisa mengenal Bang Suma? Kalau Bang Suma Anda kenal hanya melalui orang lain. Kenapa nggak mencoba untuk kemudian mengenal Bang Suma langsung dengan Bang Suma? Apakah lebih akurat mengenal saya, Bang Suma, lewat orang lain atau mengenal saya secara langsung? Artinya gini, ketika Yesus ini memperkenalkan sosok Allah, apa dalil-dalil yang Allah terangkan kemudian melalui perantara-perantara beliau? Perantara Allah maksud saya. Sementara beliau yang kemudian menjadi perantara antara Tuhan, antara dirinya dengan makhluk manusia, itu adalah merupakan utusan yang datang memperkenalkan siapa Allah. Nah, artinya ketika diperkenalkan siapa Allah, maka tugas kita mengenal Allah. Nah, mengenal Yesus Kristus artinya mengenal ajaran Yesus tentang dirinya, bukan mengenal Yesus berdasarkan pengajaran orang lain. Makanya saya tadi bertanya kepada Bang Billy, menurut Bang Billy apakah saya ini masuk neraka? Katanya masuk neraka. Tapi yang sangat disayangkan, saya melakukan instruksi-instruksi yang dinyatakan oleh Yesus berdasarkan dirinya sendiri. Harus mengenal dia sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Alhamdulillah saya mengimani itu, dan itu adalah merupakan syahadat di dalam agama saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Tidak ada ajaran kemudian di dalam hidup kekal pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Allah yang nusul menjadi manusia. Itu nggak ada. Tapi dua komponen ini kemudian adalah merupakan persaksian. Meskipun kita tidak melihat. Tapi kita dinyatakan oleh alam semesta, oleh para nabi, oleh kitab suci, bahwa Allah itu cuma satu. Dan mereka yang dinobatkan sebagai utusan, itu adalah utusan-utusan yang kemudian dijuluki dalam agama kita nabi ataupun rasul. Artinya, kalau Yesus sudah mengatakan hidup inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, saya lolos di situ. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah pun lolos di situ. Jadi apa dasarnya kemudian saya harus masuk ke neraka? Sementara kalau dikatakan, oh karena kamu tidak menyembah Yesus. Loh, gimana mau menyembah dia? Sementara dia mengatakan di dalam Yohanes 7 pasal 16, jawab Yesus, bukan jawab Suma, tapi jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang Yesus ini utusan berarti. Nah ikrar di dalam keyakinan saya sebagai hamba Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan. Terlepas daripada itu, saya mengakui dia sebagai penjelmaan atau inkarnasi, maka saya tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah hidup kekal itu ya jannah, surga, kerajaan Allah, yaitu apa yang kemudian dipahami umat Islam dengan surga. Sementara kalau memahami kemudian di luar daripada konteks ini, maka ya dalilnya pun ada. Bagaimana kemudian Yesus mengusir orang yang menyeru dia Tuhan, bermujizat demi namanya, bernubuat demi namanya, mengusir setan demi namanya. Nah, itu diusir. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya kita berada pada tempat yang menyeramkan, orang muslim itu pasti tidak akan menyeru nama Yesus kan? Yesus terpujilah namamu, usirlah setan. Itu enggak. Tapi yang diseru oleh umat Islam itu adalah Allah. Tapi kalau orang Kristen, sahabat Kristen, ada hantu atau ada rasa takut, yang dipanggil pasti Yesus. Artinya mereka masuk kategori orang yang akan diusir. Nyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Jadi saya sebenarnya kepada Bang Billy, saya tadinya mau minta data, ada tidak pengusiran dari Yesus kelak di yaumul akhir, bahwa orang-orang yang Muslim ini itu akan diusir dan dianggap sebagai penjahat karena tidak mengusir setan, bernubuat, dan bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Nah, kalau yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus kan jelas tuh. Dalilnya ada, bukan saya mengada-ngada. Di dalam Matius 7 pasal 21 sampai 23 kan ada itu. Tapi bagi mereka yang memproklamirkan imannya bahwa la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu tidak ada kemudian ditegaskan legalitasnya di pengusiran dari Yesus. Artinya bahwa ya saya melenggang bersama dengan orang Muslim ini masuk ke dalam surga. Tidak harus mampir di pengadilannya Yesus. Karena saya tidak pernah menyeru Yesus itu sebagai Tuhan. Saya kira begitu sahabat. Jadi
apa ya Maya? Kalau kita lihat dari cara pandang kita Muslim, melihat antara apa yang dibawa Yesus dan apa yang dibawa Kristen saat ini, dalam konteks cara pandang kita Muslim, itu jelas sangat berbeda ya Bung Maya. Tapi mereka sering mengkaitkan gitu bahwasanya Kristen itu adalah umatnya atau pengikut Yesus. Nah, jadi apakah ada penafsiran-penafsiran yang memang berbeda antara cara pandang Muslim dengan Kristen itu sendiri tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, Bang? Ya, itu tadi, Bang, yang semalam saya bahasakan bahwa ada satu titik yang mana sahabat Kristen itu bukan tidak memahami, tetapi mereka tidak memberikan ruang kepada diri mereka untuk memahami bahwasanya yang dimaksud Perjanjian Baru Allah itu justru adalah hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Itu yang sahabat Kristen itu nggak pahami gitu. Bukan karena mereka bodoh atau mereka itu tidak pintar, tapi karena mereka memang nggak mau tahu. Yang mereka tahu Perjanjian Baru itu adalah yang mereka tenteng kitab yang sudah dikanon dan juga surah-surah Paulus. Nah, sementara datanya sangat jelas dalam Yeremia 31. Bagaimana kemudian yang dimaksud Perjanjian Baru kepada keturunan Yakub itu adalah hukum Taurat. Itu adalah ketetapan yang pertama tertulis di atas muka bumi yang berdasarkan kewajiban terhadap Bani Israel. Ini Perjanjian Barunya. Itu datanya ada gitu. Nah, kalau di dalam biar nggak terlalu kepanjangan saya jelaskan dulu. Oh iya Bang Billy, silakan. Jadi begini. Ya. Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru namaku Tuhan Tuhan akan masuk surga. Artinya tidak semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan masuk surga. Terus siapa yang masuk surga dalam ayat itu? Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kehendak Bapa itu apa? Tentu aturan-aturan Allah. Aturan-aturannya yang mana? Aturan-aturan yang sebelum Taurat. Nah, untuk mengenal Yesus kita harus melakukan ajaran-ajaran Bapa, ajaran-ajaran Allah. Yaitu 10 hukum, yaitu Imamat 11. Nah, yang kedua, kalau dikatakan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, Perjanjian Baru. Aku kan menggenapi hukum-hukum yang berbentuk penghapusan salah, atau yang sering dikatakan penghapusan dosa. Jadi sebenarnya yang dijelaskan ini kan sebenarnya sudah jelas. Kita harus paham untuk apa pengorbanan di dalam bentuk pengorbanan anak domba Allah itu. Jadi yang digenapi adalah hukum upacara yang berbentuk penebusan salah ini. Tetapi hukum-hukum yang lain itu masih berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bro Suma mau masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang di mana ya? Kita nggak usah luas. Anggaplah kalau kita kalau hanya berbicara tentang soal ketuhanan, agaknya itu terus juga kita nggak dapat titik. Oke lah, ada banyak aturannya. Aturan Allah itu bukan hanya tauhid atau keesaan. Ya contohnya aturan Allah, yaitu jangan makan haram. Apakah ikut enggak makan haram? Yang kedua, harus menguduskan hari Sabat. Apakah Bro Suma melakukan hari Sabat? Ini pertanyaannya. Karena kenapa saya katakan ini adalah kehendak Bapa di surga? Artinya aturan Bapa di surga. Oke, sekarang dalam perwujudannya agama Islam mengatakan bahwa menemukan syariat baru. Nah, berarti Tuhan kita itu berbeda dari mengenal ajarannya. Berarti Allah itu tidak konsisten. Yang dulunya hari Sabat kok sekarang ke hari Minggu. Yang dulunya udang itu haram kok sekarang udah jadi halal. Ini masalahnya. Berarti di sini Allah tidak punya konsisten dalam hukum dan aturannya. Di sini aja kita lihat, kalau kita berdebat soal ketuhanan kayaknya udah lama nggak pernah tempuh penyelesaiannya. Itu aja dulu yang kita tahu, yang saat yang mendasar ini aja, ya kan? Itulah alasannya. Ada bisa ditanggapi? Ya, silakan. Baik. Jadi gini, terkait dengan pencipta alam semesta, dengan kita makhluknya, itu kita harus menyadari bahwa hukum Tuhan kepada umat manusia itu laksana kondisi manusia pada saat dia bayi, pada saat dia dewasa,
remaja, dewasa, dan sampai orang itu meninggal. Begitu juga hukum Tuhan kepada alam semesta ini. Jadi ketika datang sebuah hukum kepada manusia, hukumnya itu tidak sekonyong-konyong semuanya, tetapi step by step, berkaitan dengan zaman, kemampuan manusia, dan nabi yang kemudian diutus kepada mereka. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Tuhannya sahabat Kristen yang sudah nusul ke atas muka bumi ini pun dengan gamblang mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum mampu untuk menanggungnya. Nah, ini bukan masalah konsisten ataupun tidak konsisten. Ini masalah adalah kondisi kemanusiaan, budaya manusia. Bagaimana manusia itu tidak statis di dalam kehidupannya, tapi manusia itu dinamis, berkembang dia. Bagaimana mungkin kemudian, ya, contoh di pada masa Nabi Adam alaihissalam, keturunan pertama, keturunan kedua, itu sudah diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya. Itu adalah suatu kemustahilan. Karena kenapa? Pada masanya belum bisa diterangkan itu. Makanya Al-Quran kemudian menerangkan, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pamadi turwafi mahmasati ghaira mutajanif li ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika Allah kemudian menurunkan syariat kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, kepada Yakub, kepada Sulaiman, kepada Nuh, pada Isa atau Yesus, syariat-syariat ini itu berlaku pada umatnya masing-masing. Makanya tidak ada di dalam seruan, di dalam kitab mereka yang kita temukan hari ini, yang diseru untuk kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Itu tidak ada. Yang ada adalah wahai Musa, wahai Daud, wahai Salomo, wahai Bani Israel. Tak ada diseru dari langit, wahai sekalian manusia. Tak ada. Kenapa? Karena ketentuan dan ketetapan Tuhan masih mengikat kepada umat yang kepada mereka diutus Nabi. Makanya Allah berkata di dalam kitab Bilangan gini, Bilangan 32 pasal 21. Mereka membangkitkan amarahku dan membangkitkan cemburuku, maka aku akan membalas mereka dengan menggunakan yang bukan umat. Nah, kenapa orang di luar Bani Israel dianggap bukan umat? Karena Bani Israel yang bukan umat itu, di antara mereka tidak pernah diutus seorang nabi, tidak pernah diutus seorang rasul. Maka kemudian ketika Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Allah menerangkan di dalam Al-Quran, itu yang saya katakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, yang telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kudai Islam itu jadi agama bagimu. Makanya seluruh para nabi itu ketika dia datang mengajarkan ajaran keselamatan. Yesus datang mengajarkan ajaran keselamatan. Ajaran apa keselamatan itu? Ajaran shalom. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya aslama atau Islam, yaslam. Jadi seluruh para nabi itu mengajarkan Islam. Makanya ketika di dalam Lukas 24 pasal 36, ketika Yesus itu lari dari penyaliban, ya, kemudian di dalam konsep sahabat Kristen itu dikenal bangkit dari kubur, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika bertemu dengan mereka? Shalom alaihim. Kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka apa yang bunyinya? Islam untuk kalian semua. Sederhananya, keselamatan untuk kalian semua. Apa keselamatan itu? Keselamatan itu adalah hukum-hukum ketetapan yang dijalankan oleh manusia berdasarkan atas apa yang diperintah oleh Tuhan melalui para nabi dan rasulnya.
Makanya saya katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah yang tertuang di dalam Yohanes 17 pasal 3. Mengimani bahwa Tuhan kita, pencipta langit dan bumi ini, yang telah memberikan struktur tubuh yang komponennya begitu sempurna dan tidak bisa kita nalar, ya, sebegitu hebatnya tubuh kita ini, bagaimana uratnya disusun, bagaimana kulitnya tersusun, bagaimana kemudian dagingnya, darahnya, tulangnya, nadinya di dalam ada, kemudian jantung, limpa, semua tersusun dengan rapi. Itu siapa yang bikin? Itu adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Cuman ada di antara kita yang salah sembah, bukan menyembah kepada Dia yang telah menciptakan kita. Padahal Yesus sudah terang menjelaskan, hidup kekal itu adalah mereka. Mereka di sini termasuk saya, termasuk Anda, dan termasuk mereka. Mengenal engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, sekarang Yesus Kristus diutus ini dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai manusia. Jangan kenal Dia lebih dari kodratnya sebagai manusia. Kenapa? Karena untuk mengenal Dia sebagai Tuhan, itu sudah ada lebih dulu yang menduduki jabatan itu. Siapa itu? Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang kepada Dia Yesus juga berdoa. Yang kepada Dia Yesus juga bersujud. Nah itu, Musa juga berdoa, Musa juga bersujud kepada esensi tersebut. Meski kita tidak pernah melihatnya, tapi dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya tubuh ini, dengan adanya kita ini, tak hanya kita harus mengakui kita tidak mampu menciptakan diri kita. Berarti ada unsur lain yang mampu menciptakan diri kita, termasuk Yesus diciptakannya, dan Dialah esensi pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan Zatullah, hakikat Allah. Saya kira begitu sahabatku. Silakan kalau ada mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi, waktu dan kopi disilahkan. Jadi sebenarnya kalau banyak juga bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan dan dijelaskan Al-Quran dengan Alkitab, ya, kalau kita lihat bahwa aturan itu diturunkan itu kepada Musa, aturan-aturan, tetapi ada juga kalau kita lihat fakta juga aturan sunat juga diturunkan kepada Abraham. Yesus sebenarnya tidak membawa ajaran syariat atau Taurat, tidak, tetapi Yesus hanya mengajarkan teladan untuk mengingat Dia. Yesus tidak mengajarkan aturan lagi. Dia tidak membawa ajaran yang baru, tidak. Tetapi Yesus di sini Dia menjadi penggenapan nubuatan. Jadi harus dibedakan loh, bawa ajaran. Nah, kalau kita lihat fakta bukti itu, ada minyak. Jadi sebenarnya tidak ada ajaran yang Yesus bawa. Ajaran apa yang Yesus bawa? Jadi seperti itulah Bro Suma. Tapi kalau kita untuk berdebat soal itu ajaran apa, agak kepanjangan nanti. Jadi, iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, tinggal tergantung seberapa kenal kita terhadap Yesus, ada Yesus Tuhan itu. Karena kenapa? Kalau dikatakan Yesus itu adalah nabi, untuk apa lagi Yesus mengatakan apa? Mengenal aku, mengenal Allah satu-satunya. Ini sebenarnya kata ini agak lebih dalam kalau kita kaji. Tetapi kalau kita hanya mengkaji sebagai dasar seperti itu, ya sudah. Jadi kalau sudah jelas dia itu adalah nabi atau dia cuma utusan, ngapain juga dia mengatakan, Yesus berkata, mengenal aku satu-satunya. Jadi di sini dia menuntut kita itu lebih dalam untuk mengenal Dia. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya dengan caranya kita harus belajar dari kitab-kitab Injil, siapa Yesus dan bagaimana Yesus. Makanya waktu ditanya apakah kami akan selamat, jelas aku bilang tidak. Karena menolak dan mengenal Yesus hanya seperti itu aja. Tetapi kepada mereka yang berbuat baik, aku juga nggak bisa vonis kalau mereka masuk surga atau tidak. Begitu saudaraku Suma. Oke, sahabatku. Jadi gini, ketika saudara saya ini mengatakan untuk apa Yesus itu datang kalau ternyata Dia hanya datang memperkenalkan dirinya sebagai nabi. Saya akui, Yesus menerangkan siapa dirinya di dalam Yohanes 8 pasal 12. Kata Yesus begini. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikum, malam Bang. Saya lanjut sedikit. Dikatakan di dalam Yohanes 8 pasal 12. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini kenapa Yesus mengatakan demikian? Nah, kita harus jeli melihat kondisi pada masa itu. Apakah pada masa Yesus datang, umat
di mana dia diutus itu adalah umat yang tawadu, umat yang rendah hati, umat yang sifatnya lemah lembut. Atau Yesus itu diutus kepada satu kaum yang tegar tengkuk, yang bagaimana kemudian mereka pada saat penyiksaan Fir'aun, kemudian datang sosok pahlawan yang diutus oleh Tuhan kepada mereka bernama Nabi Musa, itu mereka tolak. Mereka oleh Nabi Musa diperlihatkan mujizat yang luar biasa. Laut sampai dibelah, makanan jatuh langsung dari langit di tengah-tengah mereka. Bahkan pada masa mereka masih menduduki tanah Mesir, tulah dari Tuhan itu datang silih berganti. Lalu kemudian mereka diselamatkan melalui mujizat Nabi Musa alaihissalam. Musa mengajarkan apa kepada mereka? Menyembah kepada Allah. Nah, apakah kaum ini kemudian taat kepada Nabi Musa yang telah nyata-nyata membawa mereka, menyelamatkan mereka? Membawa, menyelamatkan, melindungi, menaungi, melindungi. Apakah kemudian mereka taat dan tunduk kepada Nabi Musa? Tidak. Tidak tunduk kepada Nabi Musa. Artinya bahwa Yesus yang adalah utusan Tuhan yang maha suci, maha tinggi ini datang kepada Bani Israel dengan membawa sosok Nabi utusan terakhir kepada mereka bernama Yesus Kristus. Nah, apakah diterima? Tidak, Musa aja nggak diterima kok. Apalagi Yesus yang nyata dia adalah dari pertama kali sudah membuat mereka itu geli. Lahirnya di kandang binatang, dari seorang perempuan tanpa suami. Lalu kemudian dia tidak mampu memberikan mujizat sedahsyat seperti Musa. Jadi bagaimana mungkin kemudian sosok ini diterima? Kalau Kristen menerima Yesus hari ini, ya, menerima sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja, yes. Tapi pada kondisi pada masa itu, Yesus ditolak. Maka dia mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka kamu tentu akan mengasihi aku. Sebab aku datang dari Dia. Bukan atas kehendakku sendiri aku datang ke tengah kalian. Tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Untuk apa? Untuk mengajarkan kalian kembali kepada hukum yang diajarkan oleh Musa yang kalian tinggalkan. Tapi apakah kemudian mereka mendengarkan Yesus? Tidak. Mereka ini diskusi apa ceramah ya? Oke. Jadi intinya saya simpulkan ya, bahwa Yesus itu di dalam Yohanes 12:49 diperintahkan oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Di dalam Yohanes 14 pasal 31, Yesus di tengah-tengah Bani Israel hanya melaksanakan, mempraktekkan, mengajarkan segala firman dari Bapa. Oke, itu poinnya. Sekarang kalau Yesus menyampaikan firman apa yang dititipkan Allah kepada Yesus? Ya itu tadi yang saya katakan kepada sahabat. Apa? Ending daripada pengajaran Yesus kemudian boleh kita lihat di dalam Yohanes 17 pasal 4. Coba kita lihat di sana. Apa yang kemudian Yesus terangkan di sana di dalam Yohanes 17 pasal 4 itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Jadi begini, saya jelaskan aja biar singkat. Jadi firman itu bukan hanya sebatas perkataan, tapi bentuk pekerjaan pernyataan Allah itu bisa dinyatakan melalui firman. Yesus mengatakan aku itu diberikan firman kepada Bapa bukan bentuk firman seruan ucapan untuk dititipkan kepada manusia, tetapi dalam bentuk pekerjaan. Makanya Yesus mengatakan segala pekerjaan yang telah diberikan Bapa itu telah aku genapi, aku telah jalankan. Itu ada ayatnya itu. Jadi Yesus bukan diberi ucapan kepada Bapa memberi ucapan kepada Yesus, tapi suatu pekerjaan yang harus dia genapi. Itu bentuk firman itu. Iya betul. Jadi seperti yang saya katakan kepada sahabat saya tadi ya, bahwa di dalam Yohanes 17 pasal 4, situ Yesus dengan terang menerangkan bagaimana kemudian misi kedatangannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Jadi segala aspek pekerjaan Yesus di atas muka bumi yang dikagumi oleh sahabat Kristen, yang membuat sahabat Kristen itu matanya terbelalak karena kehebatannya Yesus, itu ternyata hanya tugas beliau sebagai utusan Tuhan untuk ia perlihatkan kepada Bani Israel. Jadi apapun yang Yesus perlihatkan, ia perlihatkan kapasitasnya sebagai utusan Tuhan. Bukan utusan Fir'aun, bukan utusan daripada nabi-nabi, tetapi dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Itu pekerjaannya dia. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang engkau perintahkan untuk aku laksanakan. Artinya Yesus itu memang adalah utusan Tuhan yang luar biasa. Utusan Tuhan yang luar biasa kepada Bani Israel. Jadi mau sampai kapanpun,
Yesus itu memperkenalkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya. Silakan. Ya, apalagi harus kubicarakan kan pada statementnya ini harus perlu banyak pembelajaran tentang siapa Yesus. Jadi jangan hanya mengambil ayat-ayat ke prinsip-prinsip dari kemanusiaan Allah, karena Yesus itu datang sebagai anak manusia, dia bukan datang sebagai Allah. Nah, kalau dia datang sebagai Allah itu namanya kiamat. Itu yang harus dipahami. Juga ada beberapa prinsip daripada ayat-ayat Alkitabiah itu menunjukkan dan merujuk dengan jelas bahwa Yesus itu siapa. Nah, kalau kita pun pahami kenapa Yesus tidak disebut Allah, kenapa Yesus disebut Tuhan, dan kenapa ini harus ada pertanyaan kenapa Yesus itu nggak bisa disebut Allah, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi Allah. Berarti Yesus tampil di dalam ke dunia ini sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Makanya dia disebut Tuhan. Jadi beda konsep daripada ketuhanan dan Allah. Nah, kalau untuk dalam pernyataan terus ini, saudaraku, bahwa kalau Allah itu adalah Maha Pencipta, sedangkan kealahan daripada Yesus adalah firman-Nya itu, karena disebutkan firman itu adalah Allah. Tetapi Yesus itu dia di bawah Allah, makanya dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Karena dia di bawah Allah, tetapi dia bukan manusia. Makanya dia predikatnya itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi dia predikatnya adalah Tuhan. Dia artinya dia bukan manusia seperti pada umumnya. Ini yang perlu kita pahami juga. Nah, kalau mungkin ada tanggapan lainnya silakan tanggapi. Jangan panjang-panjang, nanti aku lupa juga untuk menjelaskan. Oke, baik. Kalau kami di dalam Islam ya, terkait dengan pencipta alam semesta, itu sudah sangat terang, final. Qul huwallahu ahad. Bahwa kami diperintahkan untuk kemudian mengimani Tuhan itu satu. Tidak terpecah, tidak terbagi, tidak bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apapun di atas muka bumi ini yang setara dengan dia. Dan seperti yang sahabat saya katakan tadi, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Itulah bukti bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah yang mengutus dia. Nah, sekarang permasalahannya kemudian adalah bagaimana sih Allah itu wujudnya kayak mana gitu. Nah, di dalam pengajaran Islam diterangkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia wujud. Wujud itu bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada. Nyata. Tapi manusia yang punya keterbatasan panca indera itu tidak bisa kemudian memandang langsung kepada pencipta alam semesta. Makanya Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat kamu lihat, kamu dengar. Tetapi Yesus yang menyatakannya kepada kalian. Apa yang kemudian Yesus nyatakan kepada kalian? Aku ini utusan Tuhan. Oke, Kan jadi gitu. ada juga begini. Ya. Yesus juga menyatakan sebagaimana melihat aku, begitu juga melihat Bapa. Bapa itu Betul. adalah Allah. Dan Betul. Yesus adalah wujud nyata Allah yang menjadi manusia. Karena kenapa? Yang pertama, Allah itu tidak bisa dilihat. Karena manusia punya keterbatasan. Ya. Kejatuhan manusia Maka itu anaknya yang menyatakannya. Ya. Jadi Yesus dia harus menjadi manusia. Kalau tidak, Allah itu tidak bisa dibuktikan keberadaan Allah. Tetapi Yesus ini membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata dengan kehadiran Yesus ini. Tetapi dunia ini menolak, ini masalahnya. Karena mereka tidak mengenal dia. Makanya Yesus, sebenarnya ayat tadi itu bagus. Dia menuntun untuk lebih mengenal dia. Iya. Di situ. Kalau sudah jelas utusan, ya sekedar utusan atau sekedar nabi, ya sudah. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang tidak tahu dia itu adalah nabi? Mereka berapa kali menyebut dia itu nabi? Mereka berapa kali menyebut dia rabi? Mereka juga mengatakan bahwa dia adalah utusan. Iya, mereka tahu. Tetapi dia lebih meminta untuk mengenal dia. Ini ada tanda kutip sebenarnya, mengenal dia, siapa dia. Kalau hanya sekedar seperti itu, berarti kita tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Tidak ada hubungan yang begitu erat. Hubungan erat adalah hubungan intim. Gak ada. Bagaimana kita untuk membangkitkan hubungan yang intim dengan Yesus? Tentunya kita harus pahami, harus belajar dari kitab. Kalau kita nggak paham, harus minta daripada Roh Kudus. Karena kenapa kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dalam mempelajari firman Allah? Karena firman Allah itu ditulis daripada kekuatan Roh Kudus melalui akal dan pikiran. Itu juga harus dimengerti juga dengan Roh Kudus juga yang bekerja.
Karena kalau tidak ada pengertian daripada Roh Kudus, tentunya semua ayat-ayat itu akan ditantang, akan dipertentangkan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Karena mereka membaca tanpa ada kekuatan Roh Kudus, sama sekali tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah paham sedikit pun soal firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Saya rasa cukup untuk sampai di sini, saudaraku, untuk saya bicara. Mungkin ada tanggapan dari saudara Kadun juga ingin menanggapi, silakan, brother. Iya, boleh. Kalau saya dikasih kesempatan ya, apa yang dikatakan Zul itu sebagian betul, tetapi dia melupakan dan memang menyingkirkan beberapa perkataan Yesus itu sendiri. Gitu. Dia mengakui yang dia ambil, yang merasa dia setuju dengannya, ya, dan yang lain tidak dibacakan dan tidak disebutkan begitu. Jadi saya pikir itu adalah penilaian secara objektif begitu. Ya, sementara itu dulu aja, karena apa yang dijelaskan oleh Zul panjang lebar tadi itu tidak mencerminkan apa yang diimani oleh Islam itu sendiri. Silakan. Oke, baik, makasih kawan. Jadi gini, kalau sekali lagi saya katakan, kalau kami dalam ajaran agama Islam itu sudah final. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus ya satu rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, selain atau kecuali kami wahyukan, kami ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, mari kita buktikan. Nabi yang paling terdekat yang diimani oleh sahabat Kristen sekaligus Tuhan bagi Kristen itu adalah Yesus. Apakah Yesus itu tidak pernah menyerukan menyembah esensi lain di luar daripada dirinya? Mengajarkan. Seperti yang di dalam Yohanes 17 pasal 3 itu tadi. Yesus mengajarkan itu. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan ada dalil-dalil tentang keilahian yang ada pada diri Yesus yang bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri, yang kemudian tidak digunakan oleh Bang Suma. Oke, saya pahami itu. Tetapi apapun kemudian pernyataan Yesus, itu tidak merubah kodratnya yang adalah manusia. Meski Yesus sekalipun naik ke atas puncak yang paling tinggi, menyeru menggunakan toa yang paling besar suaranya menggelegar sampai ke ujung bumi pun, sekalipun dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, tidak akan pernah merubah posisinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena statusnya dia pada saat berkata seperti itu sedang menyampaikan firman Tuhan yang sedang mengutus dia. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga menerangkan seperti itu. Di dalam Al-Quran, Rasulullah juga SAW menerangkan seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku untuk mengingatku. Coba. Itu terlontar di Jazirah Arab. Bang Juma, la ilaha ana itu mana? Ada dalilnya nggak? Maksudnya? Tadi Anda bilang, dikatakan, Anda mengatakan la ilaha ana. La ilaha illa ana. Ana kudu tadi ya. Iya, fa'budun. Ya, itu dalilnya mana, ada nggak itu yang di Quran mengatakan demikian? La ilaha ana kudu. Ada Bang, ada. Di ayat berapa? Di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 insyaallah. Artinya apa itu? Dia menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketahuilah olehmu, saya tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, selain aku ajarkan kepada rasul-rasul ini untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Gitu. Iya. Jadi yang betul la ilaha illallah atau la ilaha la ana kudu. Nah, kalau diterangkan konteksnya di dalam surat Taha pasal 14 itu berbeda. Dia menyebut namanya sendiri. Di dalam, coba ditunjukkan pasal 14 di surat Taha. Teman-teman bisa bantu saya. Ini Taha pasal ayat berapa? Ayat 14. Tuh. Ya. Jadi di sini Allah menerangkan dirinya. Innani anallah. Saya ini adalah Allah.
La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi, dan dirikanlah sholat. Li zikri, untuk mengingatku. Nah sekarang begini. Umat Islam itu mengakui adanya esensi pencipta langit dan bumi. Wujudnya kayak mana sih? Nggak ada yang bisa menunjukkan wujudnya seperti apa. Kita ambil pulpen, kemudian kita ambil kertas, tutup mata. Coba kita kemudian menerang gambar wujud Tuhan kayak mana. Tergoreslah kemudian tinta pulpen di atas kertas. Buka mata, apa yang terlihat? Benang kusut. Jadi Allah itu ada. Meski kita tidak mampu untuk kemudian menunjukkan wajahnya seperti apa. Karena akal manusia itu disetting untuk tidak bisa menerawang kepada pencipta alam semesta. Tapi keberadaannya kudu wajib diimani ada. Nah, makanya kemudian sahabat-sahabat Kristen itu diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Kenapa dikatakan Tuhan itu roh? Karena Tuhan itu gaib. Bukan dalam perspektif roh makhluk halus, bukan. Tapi roh dalam arti gaib yang tidak bisa digambarkan wujudnya seperti apa. Nah, kenapa kemudian sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran? Roh itu gaib. Kalau soal Tuhan itu apa hanya wujudnya aja yang tidak ketahui atau ada yang lain juga yang tidak bisa ketahui? Yang tidak bisa diketahui oleh manusia terhadap esensi Allah itu adalah hakikatnya, kepribadian, wujudnya di atas muka bumi ini. Oh, bisa. Bisa. Sebentar Bang Billy, saya mau tanya sama Bang Juma. Ketika Allah mengatakan ayat itu, itu berbicara langsung dengan Muhammad berarti ya? Ini diwahyukan melalui perantaraan Nabi Musa, melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana Allah menerangkan pernyataannya ini kepada Nabi Musa. Iya. Nah, berarti intinya yang berbicara demikian itu Jibril, betul ya? Iya, betul. Ya, nanti supaya yang muslim juga dengar ya, bahwa yang mengatakan demikian itu bukan Allah tapi Jibril. Apapun lah alasannya itu mau disampaikan dari Allah ke Jibril kepada Muhammad, tetapi intinya yang mengatakan demikian itu adalah Jibril, bukan Allah. Dari Allah ngaco lu gimana sih? Iya, nggak apa-apa. Coba lah. Kalau seandainya betul itu dari Allah, itu yang mengatakan demikian itu siapa begitu aja. Jangan mengklaim lah kalau nggak tahu apa-apa ya mengenai soal Tuhan. Saya meluruskan. Kami di sini meluruskan juga. Kami di sini meluruskan bahwa tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Allah menyampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Itu yang benar. Ya, pertanyaan saya simpel tadi ya. Yang mengatakan demikian yang didengar oleh Kanjeng Nabi itu siapa, begitu aja. Kan tadi udah dijelasin, yang berkata itu Allah. Disampaikan kepada di sana Jibril. Kan sudah dijelaskan bahwa itu adalah Jibril yang bicara itu. Iya, dari Jibril dari betul siapa? Ya? Hanya kan Jibril dari siapa? Kesimpulannya Jibril kan dari siapa? Yang berbicara kan Jibril ya. Nggak, Jibril dari siapa? Tahu. Kan nggak ada saksinya. Berarti lu koncom kalau gitu. Muhammad juga nggak tahu kalau Allah itu berbicara dengan Allah itu berbicara dengan lu Jibril, siapa kan yang gondol Tuhan? Jadi begini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan perkataan Nabi itu salah ya, karena Nabi kan penyampai pesan Allah. Jadi semua kita rangkumkan itu adalah pernyataan Allah, begitu? Ya betul Bang Billy. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Karena tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin yang namanya malaikat Jibril itu melakukan korupsi. Kalau malaikat Jibril melakukan korupsi ayat, pasti digambarin sama Allah. Itu udah pasti. Begitu, Bang. Jadi ketika ditanya, berarti yang berbicara Jibril. Bentar dulu, ente nggak jelas. Gini, Bang. Ketika ditanya, itu dari Jibril ya? Betul. Nah, sekarang ketika ditanya, itu dari Jibril dari mana? Oh, saya tidak tahu. Nah, itulah oncom. Nggak ada jawaban. Gitu.